Halo semua, kembali lagi bersama gue Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini gue pengen nge-review sebuah tempat gym guys. Kebetulan gue lagi di Bali dan walaupun lagi liburan, ya gue tetap akan cari tempat gym untuk ya olahraga gitu. Kebetulan hari ini gue mau latihan upper dan setelah gue cari-cari di dekat villa ini ternyata ada gym yang kalau dilihat-lihat lumayan gede dan kayaknya lumayan lengkap juga, yaitu namanya Surya Gym. Tapi gue sendiri juga belum pernah ke sana dan sekarang gue penasaran banget. Kita pengen jalan kaki aja karena jaraknya cuman sekitar 1,5 kilometer, sekalian cari step juga ya kan, dan pemanasan. Kita langsung jalan aja guys. Oke guys, jadi ini dia gymnya, Surya Gym Bali. Nah sekarang kita udah di depannya dan mungkin dari sini gue akan menyusun dulu, pengen review dari mana. Nah, sekarang kita masuk dulu, terus nanti baru kita review satu-satu ya, mulai dari semuanya lah pokoknya. Jadi gue udah sampai di gymnya guys, dan surprisingly gymnya tuh gede banget dan lengkapnya tuh gila banget lah. Jadi begitu nyampe nih, kita duduk, ini langsung ketemu kafe. Jadi ini gue sekarang lagi di kafenya nih, gue lagi mesen kopi juga. Nah nanti biar lebih detail lagi, gue akan review per lantainya di setiap gym ini. Jadi lu bisa lihat semua isinya apa aja. Dan mungkin nanti gue akan spill dikit soal harga membershipnya dan pokoknya semuanya deh, lengkap. Kita mulai dari sini ya, dari depan dulu gue nge-reviewnya. Nah sekarang tuh kita di bagian parkiran. Ini kalau lu lihat parkiran mobilnya ya ada sih, tapi nggak begitu banyak karena memang kalau gue perhatiin kayaknya orang sini tuh kebanyakan naik motor untuk ke gym, termasuk ya semua membernya lah, mau yang lokal ataupun yang dari orang luar negeri gitu. Terus depannya kurang lebih kayak gini lah, kalau lu lihat ada tulisannya gede di atas, Surya Gym Wellness Center. Terus gila, ada barbershop juga loh, ada tempat cukur rambut, gokil juga. Nah, terus kita masuknya ke sini, guys. Enggak ada yang bukan yang ini, bukan yang ini. Nah, ini kayak yang tadi lu lihat di awal, itu bagian kafenya. Mungkin kalau bagian kafe kayaknya nggak usah terlalu detail lah ya, kafe gitu doang. Terus di sini ada biliar, guys. Nah, ini gue juga sekalian sambil ngopi ya, guys. Tadi gue lupa bawa. Terus kita langsung masuk ke bagian fungsionalnya aja nih. Buka sepatu dulu guys, karena mas-masnya buka sepatu, jadi kita harus buka juga. Nah jadi ini tempat ruang fungsional gitu guys, buat latihan kayak crossfit, terus ya modelan-modelan latihan high rocks gitu lah. Kalau lu lihat nih, ini luas banget sih pak, ini gede banget dan ceilingnya tinggi ya, itu yang paling gue suka sih. Karena kalau biasa tempat olahraga ceilingnya terlalu pendek itu lebih engap guys. Nah ini kalau lu lihat ada tali tambang sini, gue nggak tahu buat manjat-manjat kayaknya sampai atas. Terus ada ini sepeda statis yang gue nggak tahu lah jenisnya apa, karena gue bukan suka olahraga crossfit ya. Terus di sini ada tiang pull up, lengkap banget nih, anjir. Ada plate yang udah standar Olimpik juga. Pokoknya ini gede banget sih. Ada sled buat didorong-dorong. Ini kayak luasnya ada 30 meter sih ini panjangnya, dari ujung sana sampai ujung sini. Jadi ini kalau latihan apa namanya crossfit di sini, kalau lagi ada kelasnya ini puas banget sini. Ada berapa station nih, macem-macem, keren, gokil pemandangannya. Jadi kalau latihan tuh nggak jenuh guys, lihat nih. Lu bisa lagi capek mau hirup udara segar, gokil. Nah, jadi kurang lebih ini lantai yang paling pertama guys. Karena masih ada 3 lantai lagi ke atas. Ada lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 rooftopnya. Dan setiap lantai itu ada fungsinya masing-masing guys. Ada kelebihannya, ada kegunaannya yang berbeda-beda. Sekarang kita naik ke lantai-lantai selanjutnya aja. Jadi lantai demi lantai akan gue review demi lu yang pengen nonton atau pengen nyobain Surya Gym ini guys. Oke, jadi tadi setelah kita ngopi, ngaso-ngaso dan review lantai 1, sekarang waktunya gue untuk naik ke lantai 2 dan sekalian ngambil locker sama handuk guys. Halo.
Ini handuknya ya, handuk kecil sama kunci locker. Oke. Untuk toiletnya di dalam. Di dalam. Di atas ya, langsung ya. Oke. Makasih ya, Mbak. Jadi yang gue suka dari gym ini juga guys, yaitu konsep bangunannya. Karena dia kayak apa? Industrial atau apa sih sebutannya, brutalism ya. Jadi memang dia kayak nggak dicat gitu lah, kayak masih beton-beton semua. Nah ini lantai 2. Kita masuk ke langsung weight roomnya. Ini masnya PT, PT di sini. Gila gede banget badannya, gede banget. Langsung tempat. Sana beli ya? Oh di situ ya tempat lokernya ya. Oke. Untuk kita di sini dia Naruh barang gitu ya. Iya. Oke. Iya. Dan bisa langsung latihan. Oke, siap. Nah, jadi ini lokernya guys. Lokernya juga gede ya. Oke. Jadi ini lokernya guys. Kurang lebih ya loker pada umumnya lah. Terus ini loker-lokernya ada shower di sini. Dan di sini juga WC-nya. Jadi bisa buang air juga. WC kepanjangannya apa? Waste center. Terus apa? Oh, water closet. Keren waste center. Ya terus ya udah. Di sini bisa duduk-duduk kalau lu pengen apa, siap-siap pakai sepatu dan lain sebagainya. Nah, sekarang di lantai 2 yaitu gymnya guys, atau weight room. Jadi memang alat-alat beban semua di sini, walaupun ada alat kardio juga ya. Ada treadmill. Tapi ya inilah maksudnya main gymnya tuh ini. Nah, tadi sih gue udah tanya-tanya, di sini total alatnya tuh ada 90 mesin atau ada 90 alat gym. Jadi kalau dilihat semuanya lengkap dan kelihatannya kayak mesin-mesinnya impor. Tadi katanya kebanyakan tuh memang produk Amerika semua. Coba kita mulai dari, ya kita muter aja lah Bro. Kita muter, lu bisa lihat semua alat-alatnya di sini. Ini ada mesin untuk pull up dips. Ada cable machine. Terus ini apa nih? Ngatain apa ya? Bicep ya? Bicep nih. Ini alat-alatnya unik-unik nih. Lu mau bench press, incline, flat ada juga di sini. Terus Smith machine. Nah, terus di sini ada untuk latihan chest yang mesin juga ada. Bisa lu mau chest press yang ini, atau yang di sebelah lu persis tuh tempat latihan shoulder ada juga tuh. Hammer strength ya mereknya. Ini juga chest juga. Nah ini pokoknya rata-rata mesin gymnya lengkap banget sih. Lu mau latihan back yang pakai mesin, hack squat, ada hip thrust nih, cewek-cewek biasa doyan banget lah mesin ini nih. Ini buat latihan hip thrust. Terus ada squat rack. Wah ini lengkap banget sih nih. Latihan kaki semua ada. Lu mau apa? Semua gila, semua ada ini. Lengkap banget. Ada mesin kabel lagi yang double gitu kiri kanan buat apalah latihan chest press atau apa. Ada platform deadlift juga. Jadi lu bisa deadlift juga di sini guys. Berarti di ini gymnya support untuk powerlifting nih. Lu mau deadlift di sini boleh nih. Sini. Terus ya mesin-mesin semuanya ada, mesin back, latihan lat pull down ada di sini. Mesin rowing, lat pull down-nya ada 2 malah. Mesin chest lagi. Wah lengkap untuk latihan back. Terus ini mesin yang gedenya nih, mesin kabel juga yang biasa gabung-gabungan. Mesin chest lagi, ada lagi mesinnya satu lagi. Nah ini dumbbell nih, dumbbell lengkap nih. Dan increment-nya di sini dia per 2 kilo ya. Yang Ziva ini per 2 kilo, jadi mulai dari 2 kilo, 4 kilo, 6 kilo sampai mentok 40 kilo. Coba kita cek sana. Ini bench juga lengkap banget guys, gila. Ini ada lagi dumbbell set di sini, ada lagi. Coba kita lihat dumbbell terberat di sini berapa sih? 40 kilo dumbbell terberatnya. Nah, jadi ini kurang lebih lantai utamanya nih yang akan gue pakai nanti untuk latihan. Jadi ini memang gymnya treadmill ada 11 mesin treadmill. Gila ini lengkap banget sih. Untuk latihan nge-gym ini nggak ada yang kurang lah. Lu bisa nggak kayak gym hotel lah yang jelas. Ini keren sih. Menurut lu gimana, Li? Menurut gue gymnya lengkap banget dan fasilitasnya juga oke-oke, bagus-bagus. Jadi nggak cuma ngomongin
Jumlah alat tapi kualitinya juga bagus-bagus. Bagus. Bagus banget. Gede lah ya. Gede banget dan udah lengkap gitu. Jadi mau latihan apa aja di sini bisa, mau ikutan kelas doang bisa, sauna doang bisa, semuanya bisa. Nah, nanti yang bakal lebih lengkap lagi kita naik ke atas guys, satu lantai lagi. Nah, sekarang kita udah di lantai 3 guys. Ini adalah tempat fight club. Jadi ini memang untuk latihan-latihan. Mbak, ini harus buka sepatu nggak, Mbak? Buka ya? Ah, buka aja lah, panas. Jadi ini kita udah di daerah fight club. Memang ini tempat latihan untuk boxing, muay thai, pokoknya yang tinju-tinju nih, makanya nih untuk pecinta-pecinta beyond combat. Oke nih, pecinta-pecinta boxing nih, bocil-bocil FOMO boxing. Nah, ini ada arena oktagonnya di sini, guys. Samsaknya ada banyak. Ya ini emang tempat kosong gini aja sih, buat latihan fight club aja, guys. Muay Thai itu ada yang lagi latihan tuh di sini tuh. Lagi ada kelas kayaknya. Wah, gila pada latihan semua, guys. Ngeri ya. Gue pengen ikutan tapi napas gue kayak nggak kuat dah. Terus ini ada tempat latihan tinju juga di sini. Ini gue nggak tahu sebetulnya fungsinya apa ya. Ini buat latihan Wing Chun kayak. Oh, Wing Chun. Bukan ya? Bukan ya? Ini untuk boxing ya. Ya udah, ini paling gini guys. Tempat latihan-latihan tadi gue sempat lihat orang latihan lagi pemanasan kayaknya, lagi conditioning gitu, jadi lagi skipping, lagi burpees, lagi shadow boxing. Nah terus, ini kalau kita keluar nih, ini daerah balkon ya. Kalau lurus ke sana, itu ada studio guys. Ini studio tempat ya kalau mau latihan apa namanya, Zumba atau yoga. Ya pokoknya latihan-latihan yang butuh studio lah. Itu kayaknya di sini. Ah, di sini agak hening ya. Di tempat tadi lagunya Tor Monitor. Nah, di sini nih guys. Jadi kalau misalnya one day ada kelas Zumba atau ada kelas yoga dan katanya tadi mau dijadiin ini juga tempat latihan spinning di sini, jadi yang sepeda-sepeda statis itu bakal pakai ruangan ini. Tapi surprisingly ini ruangannya adem ya, padahal AC-nya nggak nyala, tapi adem gitu. Lantainya dingin dan pemandangannya sih guys. Yang gue suka itu jendelanya di sini. Lampunya tuh nggak ada yang nyala, tapi terang gara-gara jendelanya. Tuh, ini buat ngeliatin pemandangan kayak gini, oke sih. Oke, paling kalau lantai 3 ya ini aja sih ya, lihat. Ya, Fight Club. Fight Club sama Kelas-kelas doang. isinya memang untuk kelas-kelas gitu, tempat Fight Club sama di sini studio. Nah, sekarang kita ke lantai paling atas, guys, yaitu lantai tempat recovery. Sekarang gue udah di lantai paling atasnya, guys, yaitu di rooftop. Sebutannya sih sebetulnya tempat recovery. Jadi memang tempat untuk ya recovery lah. Lu kayak pengen nyantai, misalnya habis latihan, habis capek, berkeringat dengan segala macam jenis program latihan yang udah lo lakukan gitu kan. Lo mau berenang, ada kolam renang. Ini bukan kolam ikan ya guys. Tadi juga kita sempat kayak agak bingung, ini hiasan atau tempat renang. Tapi ini tempat renang. Cuman emang gak gede-gede banget, namanya juga untuk recovery lah ya, untuk nyantai. Jadi untuk berenang-berenang, ya relax aja gitu. Terus di sini ada tempat kalau lo mau berjemur ya kan, beanbag. Kalau lo pengen duduk-duduk. Terus ya ini, lo kalau mau renang dari sini guys. Jadi naik ke sini, terus renang. Nah, yang gokil adalah, lo lihat di sini, tempat sauna. Ini tempat sauna, ada pemandangan di situ, ada jendelanya bulat. Terus di sini ada steam room, ruang uap. Jadi kalau misalnya lo pengen manasin bakpao atau somai bisa di sini. Enggak lah, canda ya, steam room lah pokoknya, sama-sama anget. Terus ini juga keren nih. Ini yang biasa jadi tren-tren apalagi para petinju-petinju. Di sini ada jacuzzi. Cuman ini air hangat dan di sini ada ice bath. Jadi tempat air dingin. Ini dingin banget sumpah kayak air es. Dan yang gokil apa? Seperti biasa guys. Lihat ke sana. Pemandangan. Jadi ini adalah kurang lebih pemandangan yang akan lu lihat saat lu ke rooftop tempat recovery-nya ini. Lu bisa lihat
pemandangan kota Bali, khususnya daerah Canggu. Lu bisa ngeliat juga laut, cuman agak jauh di sana ya. Dan nggak lupa ada kafenya juga. Jadi lu kalau mau mesen minum, ada jual makan juga nggak ya? Ada. Di atas ada ya? Ada. Ya tetap bisa juga sih. Di situ guys, ada kayak semacam kafenya juga. Dan di sini ya gini tempat nyantai. Jadi kayak one stop apa sebutnya? One stop destination. Ya lu datang, lu bisa nge-gym, lu mau ngambil kelas-kelas fight club, boxing, muay thai, or whatever lah, MMA ada. Lu pengen recovery, pengen nyantai juga bisa di atas ini. Lu bisa duduk-duduk, berjemur, apa suka-suka lu lah. Kurang lebih itu, kalau gue simpulkan, gym ini terdiri dari 4 lantai. Yang pertama itu lantai paling bawah ya, tadi itu tempat fungsional dan cafe dijadiin satu, ada biliarnya juga. Lantai 2 itu tempat gymnya, tempat bebannya. Jadi semua alat-alat lu mau angkat beban di lantai 2. Lantai 3 dari sini kelihatan nih, yaitu untuk fight club, jadi untuk kelas-kelas boxing, muay thai dan bela diri lainnya. Terus lantai paling atas atau rooftopnya itu tempat recovery guys, dan ini dia tempatnya. Jadi kurang lebih itulah Surya Gym ya. Jadi kalau mau dibilang apakah gymnya ini bagus, ya menurut gua bagus sih guys, lebih dari cukup. Bahkan kayaknya kalau gua nge-gym di sini gitu ya, yang gua pakai ujung-ujungnya cuma gymnya aja. Kecuali misalnya gue emang penyuka boxing banget gitu ya, gue pasti akan ikut boxing. Sama paling tempat recovery-nya sih yang bakal kepake, apalagi tempat berendam air dingin. Nah, jadi gue udah selesai latihan guys. Capek banget karena gue latihan upper, jadi dada, punggung, tangan, bahu semua gue latih. Dan karena di sini ada tempat makannya, so setelah latihan langsung mesen makan. Yang jelas semuanya ini tinggi protein dan bagus lah buat recovery dan muscle building gitu ya. Ini gue ada steak di sini. Terus ini lo apa, Li? Hamburger. Ya dia kayak hamburger gitu, kayak isian burger. Terus Linda grilled chicken. Terus kalau Om apa, Om? Sapi juga sama kayak gini lah kurang lebih. Nah nanti habis kita makan, gua kasih tahu lu rasanya kayak gimana. Ini enak banget kayaknya sih, karena faktor lapar juga. Rosemary enak banget. Ini makanan orang barat banget ya. Telurnya omega 3. Oh, telur Iya, omega 3. keren banget. Dan di sini ada caramelized onion juga. Kayaknya sih caramelized onion ya. Oh ini beneran. Daging beneran. Ya iya loh, itu lagi bohongan. Nggak lupa nggak sih? Yang Itu campur. biasanya tuh pakai breadcrumbs. Oh tahu. Adonannya. Oke, jadi gue udah selesai makan, makanannya enak banget. Dan gue sekarang udah kenyang. Sekarang gue pengen cobain recovery-nya guys. Jadi pertama gue mau sauna dulu 15 menit lah. Sekarang kita langsung. Ini ada Habibi. Oke Mas, kalau di sini member per bulannya tuh berapa gitu? Coba. Oke, jadi kembali lagi ke Surya Gym Bali. Jadi kita harganya ada banyak varian ya. Pertama kita jual dari day pass. Itu tergantung kebutuhan sih. So day passnya kita startnya di sini dari harga 150.000. Jadi datang day pass 150.000 untuk area fungsional. Untuk area fungsional doang. Fungsional. Nah, kalau gymnya beda lagi dia. Oh, gym yang di atas berarti beda lagi. Gym beda lagi. Gymnya dia 250.000 per sekali pass. datang. Oke. Kalau gym sama recovery tadi, yang tanya akses tadi ada sauna, ada recovery, ada ice bath. Nah itu dia 350.000 untuk satu hari. Untuk satu kali datang itu. Nah untuk bulanannya, yang paling kita best seller sebenarnya satu bulannya ada 2 juta, yaitu gym sama recovery yang paling best seller. Selain gym recovery kan 2 juta tuh kadang orang bilang wah mahal banget. Nah kita provide harga 1,2 per bulan. Itu gym aja. Oh itu gym aja nih. Gym aja tanpa recovery. Oke. Nah itu juga termasuk best seller selain yang 2 juta tadi. Berarti harga-harganya semua ada di sini lah ya. Harga kita semua dari sini. Jadi buat kalian nih, misalnya lu lagi liburan di Bali atau lu orang Bali asli, ya kalau orang Bali pasti udah tahu lah ya gym ini ya. Tahu. Tapi kalau misalnya lagi liburan, pengen nge-gym, cari gym yang buat sekali datang doang apa 2 kali datang,
ya ada juga pilihannya guys. Atau Ada, misalnya lu kita satu dari minggu, harga fleksibel banget. fleksibel ya. Jadi kita banyak ngira nih, wah Surya Gym tempatnya ngeri banget nih, besar, harganya pasti mahal. Ya. Enggak, kakaknya tahu sendiri ya berapa Tahu, harganya. tahu. Nah, jadi misalnya kalian mau seminggu doang juga bisa. Ada kan ya tadi? Ya? Ada seminggu. Harga 1 minggunya nih, 250.000. Ah, jadi 1 minggu, misalnya lu lagi liburan di Bali selama 1 minggu, pengen ya udah cari tempat gym, satu tempat gym, apalagi daerah Canggu, bisa langsung 1 minggu di 750 daripada lu bayar setiap hari datang, kan lumayan juga ya kalau tiap hari Lumayan. datang, mending bayar seminggu langsung Seminggu 1 bulan tuh. atau 1 bulan. Nah ini yang 1,2 tadi, yang gym aja. Kalau 1,2 nih kayaknya banyak kan orang luar ya yang ambil ya. Kalau lagi liburan ke sini. Kalau orang Indonesia kan jarang liburan di Bali sebulan ya. Kurang lebih gitu guys untuk harga membernya gitu. Kalau gue sih tadi yang day pass ya. Gimana harganya, terjangkau nggak dengan fasilitas yang ada? Terjangkau sih karena udah gymnya lengkap guys. Gymnya mesinnya juga mesin-mesin oke lah gitu. Mesinnya mesin-mesin Amerika impor semua. Terus habis nge-gym bisa recovery ke atasnya ke lantai 3. Bisa sauna, bisa apa tadi yang namanya? Yang bisa recovery juga. Ah yang ini nih guys. Perbedaannya 100.000. Dia beda 100.000 itu bisa recovery di atas. Jadi misalnya habis lu nge-gym, badan lagi capek-capeknya, pengen sauna, habis itu berendam air dingin atau nggak berendam air hangat, itu bisa. Sama ya ini semuanya juga semua udah di provide. Jadi kayak one stop destination. Lu udah dateng, mau makan, mau recovery habis nge-gym, semuanya udah provide. Kalau biliar, Kita biliar harganya 50.000 per jam. 50.000 per jam. Tapi misalnya nih sekarang mau main itu bisa. Bisa. Oh bisa. Ah, biliar juga bisa guys. Ready terus. Ready terus. Cuma lagi ditutup aja, kayaknya lagi nggak ada yang main ya. Karena nggak ada yang main. Biasanya ada yang booking itu sore-sore. Sore-sore. Sore, malam-malam itu ada yang suka main biasanya. Gampang, nanti kalau main tinggal staffnya buka. Mau merchandise juga ada guys. Lo mau beli kaos, mau beli hand wrap, kaos kaki, socks, glove aja ada jual. Oke, paling segitu aja ya Oke, ngobrolnya. terima kasih banyak atas kedatangannya. Semoga next time bisa kesini lagi. Amin. Pasti kalau ke Canggu nge-gymnya pasti di sini lagi sih. Oke, jadi itulah Surya Gym Bali yang letaknya di Canggu yang udah gue review di channel YouTube ini. Dan ini adalah gym kedua ya, karena memang baru 2 gym yang gue review. Dan kalau gue disuruh menilai untuk Surya Gym Bali ini, gue bisa kasih skor 9/10. Karena memang dari segi fasilitas itu gue akuin oke banget. Untuk gym seluas itu, setiap lantai ada fungsinya masing-masing. Dan seperti yang gue bilang juga, dia tuh kayak one stop destination. Lu di situ mau nge-gym bisa. Bahkan kalau misalnya lu cuma mau pakai fasilitas tertentu, itu juga bisa. Mau makan juga bisa sekalian di situ, ngopi juga bisa. Terus untuk rooftopnya menurut gue itu yang paling keren, yang dimana itu tempat untuk recovery. Di situ lu bisa sauna, lu bisa berendam air panas atau air dingin, ada kolam renang untuk berenang-berenang santai, dan sama bisa pesan makan juga di atas itu. Apalagi buat lu yang suka olahraga bela diri kayak Muay Thai atau boxing, dia juga ada fasilitasnya. Jadi menurut gue gym itu memang oke banget sih. Paling yang minus cuman parkirannya aja, kayaknya kurang luas untuk mobil. Tapi ya selama di sana gue ke situ aja jalan kaki ya kan. Jadi ya mungkin tergantung masing-masing. Jadi buat lu yang mungkin tinggal di Bali atau lu lagi liburan ke Bali, lu boleh banget tuh coba untuk nge-gym di Surya Gym Bali itu. Karena itu gym keren banget sih gue akuin. Lu bisa angkat beban, terus pas lagi rest lu bisa sambil ngeliatin pemandangan, ya entah pemandangan perkotaan atau jalanan aja gitu ya. Jadi ya itu nyaman banget sih. Nah kira-kira nextnya gue nge-review gym apa ya, atau yang di mana gitu. Karena menurut gue setiap gym itu punya karakter dan kelebihannya masing-masing. Jadi kalau misalnya lo ada rekomendasi gue harus nge-review gym apa atau di mana, lu bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk menutup video ini, thank you banget buat lo yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya lo merasa video gue ini bermanfaat atau menghibur, lo boleh banget like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi biar lo gak ketinggalan sama video-video gue ke depannya. So, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Thank you.